Assalamualaikum tuh Sobat IT channel dimanapun berada. Jumpa lagi di video saya kali ini ya. Tak lupa seperti biasanya saya selalu mendoakan ya, semoga Sobat IT semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Juga tetap semangat dalam berkarya dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Bagi Sobat IT yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari Sobat IT channel ya, agar memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, di video kali ini saya akan coba kembali berbagi ya, bagaimana kita menggunakan fitur AI dalam kebutuhan kita membuat dokumen-dokumen tertentu ya, atau untuk mencari informasi-informasi tertentu terkait mungkin pekerjaan kita ya, atau menemukan sesuatu yang kita perlu referensi baru. Ya, langsung saja kita buka di jendela baru seperti ini. Kita ketikkan saja di sini Open AI ya. Di sini saya cukup di OpenAI saja, lalu kita ketik enter. Lalu kita klik saja yang pilihan pertama, atau mungkin boleh ya langsung menggunakan pilihan chat GPT-nya ya, karena nanti kita juga akhirnya akan menggunakan chat GPT-nya ini. Oke, supaya saya dari awal di sini saya akan coba memilih dari yang OpenAI. Seperti ini tampilannya ya. Nah, ini tampilan karena saya belum login nih ya kayaknya ya. Untuk bisa login kita pilih di produk ya. Di produk, lalu kita pilih di kanan bawahnya ini ada namanya ChatGPT Login ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, ini karena saya sudah login ya, nanti Sobat IT tinggal pilih saja loginnya menggunakan akun Google ya, biar lebih mudah dan cepat ya. Tidak perlu mendaftar, jadi tinggal masukkan saja akun Google-nya, baik menggunakan akun belajar atau mungkin akun Gmail yang umumnya ya. Nah, di sini saya menggunakan fitur ChatGPT dulu ya. Di sini ada semacam petunjuk-petunjuk atau referensi begitu ya. Baik, di sini saya akan coba menggunakan fitur ChatGPT ini untuk misalnya membuat misalkan apa ya, untuk latihan kita hari ini, misalkan membuat naskah soal ya, soal penilaian akhir gitu ya, jenjang sekolah dasar. Kita tekan enter ya, atau kirim gitu ya. Kita coba dulu. Nah, di sini dia memulainya dari matematika ya, seperti ini. Oh, saya kurang spesifik ya, menggunakan pertanyaannya tadi atau perintahnya. Harusnya saya mencantumkan pilihan ganda begitu ya, atau mungkin lebih spesifiknya bahasa Indonesia mata pelajarannya begitu. Nah, ini untuk latihan dulu di awal kita ya, karena kita jawabannya dari chat GPT-nya belum tahu. Oke, banyak ya, lumayan nih dari hasilnya ya. Kita tunggu saja sampai dia selesai. Terkait kebutuhan ini untuk dicetak, Sobat IT tinggal salin saja ya di blok ya, di blok dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Lalu nanti di sini ada namanya fitur salin ya, gambarnya seperti kertas 2 ya, menyimbolkan bahwa itu duplikasi ya terhadap objek yang kita seleksi atau kita pilih. Kita coba lagi ya, kita buat chat baru dulu. Jadi kalau sudah selesai ingin melakukan chat lain ya, sebaiknya kita chat GPT baru ya, kecuali kita masih ada relevansi terhadap pertanyaan sebelumnya. Kan tadi tentang soal ya, penilaian akhir jenjang. Misalnya buatkan soal pilihan ganda. Karena kita menyambung ini harusnya, nah ya, harusnya dia pilihan ganda ya tampilannya seperti ini. Nah, mungkin ini hanya salah satu referensi saja ya Sobat IT. Artinya mungkin Sobat IT bisa menggunakan fitur-fitur lain yang ada di Google gitu ya. Nah,
Nah, oke, di sini sudah masuk di IPA ya. Jadi masukkan saja ya di sini di chatnya ini perintah yang sobat IT perlukan, yang spesifik barangkali ya, kalau ingin hasilnya maksimal juga sesuai dengan keinginan sobat IT semua gitu ya. Oke, misalkan di sini saya akan coba lagi untuk isian ya, buatkan soal isian berjumlah 10. Nah ya, dia akan langsung membuat juga di sini isian ya, termasuk lengkap dengan mata pelajarannya begitu. Oke, kita tunggu saja ya, kalau sampai selesai baru kita ganti itu ya. Baik, ini tadi tentang soal. Kita coba dengan tema yang lain ya. Kita chat GPT supaya hasilnya hilang, kita berada di chat baru. Dan biasanya ini ada riwayatnya ya, atau recentnya, apa saja yang pernah kita tanyakan di chat GPT-nya ya. Di sini masih ada rekamannya seperti ini ya. Jadi dia tidak hilang ya, tersimpan di dalam recentnya di sini. Hari ini di sini ada tahun 2023 gitu ya. Ada di sini pernah ditanyakan soal IPA kelas 5. Isinya kita bisa cek seperti ini. Oke. Saya coba chat baru. Di sini saya akan coba lagi dengan menanyakan misalkan buatkan apa ya, kita coba ekspor saja ya, apa saja yang akan bisa ditampilkan di chat GPT-nya. Buatkan RPP kelas kurikulum merdeka gitu ya, kelas 6 misalkan. Kita enter saja. Oke, di sini dia sedang menyusun ya, apakah nanti hasilnya sesuai dengan harapan. Oke, kita lihat dulu. Oke, dia masih membaca ya, masih proses. Kita tunggu saja ya. Nah, mungkin dia perlu berpikir gitu ya, sobat IT, karena ini AI-nya atau pertanyaan jawabannya dia akan langsung ditampilkan ya atas apa yang kita perintahkan. Rencana pelaksanaan atau RPP kurikulum merdeka kelas 6. Dan di sini kan nanti kita tinggal blok gitu ya, copy. Nah, ini di sini sepertinya dia menyediakan, karena pertanyaannya di sini kan umum ya, kurikulum merdeka kelas 6 ya. Tidak mencantumkan spesifikasi mata pelajaran ya. Atau lebih meruncing gitu pertanyaannya. Jadi dia akan membaca secara umum di sini judul materi pokoknya gitu ya. Mungkin bisa dicoba sobat IT menggunakan pertanyaan yang lebih rinci. Nah, di sini sudah tampil semua ya. Oh, belum ya, masih banyak nih rupanya. Media dan sumber lampiran, oke. Ya, sampai ada pesan juga ya. Nah, di sini tinggal sobat IT copy, salin di Word ya, tinggal dicetak atau diarsipkan. Ya, kita coba dengan PP kelas 5 misalnya ya, atau kita coba dengan lebih spesifik lagi, buatkan bahan latihannya ya misalnya ya. Oke, di sini sudah muncul juga soal-soal ya. Sepertinya masih dalam sebuah konsep. Oh, masih kurang ini ya, masih kurang spesifik sepertinya pertanyaan saya. Kasus, oke, kita stop dulu.
Oke, dia sampai di soal isian juga ya. Oke, soal uraian. Oke, sampai 5 ya. Oh, sampai praktik juga ya project. Oh ya, dia kan kurikulum merdeka ya. Ada projectnya gitu ya. Yang pasti mungkin di sini juga ada harus semacam ATM juga ya, amati, tiru dan modifikasi tentunya ya. Nah, di sini ada pesan juga bahan latihan ini dapat disesuaikan dengan tema dan materi pokok yang dipelajari. Untuk hasil yang optimal, pastikan latihan ini melibatkan aktivitas yang menarik dan menantang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif ya. Di sini ada note ya untuk kita seperti ini. Oke, kita coba lagi misalnya membuat, kita coba kosong lagi ya. Buatkan, kita masih tentang RPP dulu. Kita yang agak rinci misalnya ya. Kurikulum Merdeka kelas 1 tema 1 misalnya ya. Kita coba dulu deh. Ya. Oke. Diriku ya. Nah, di sini kan saya agak lebih spesifik sudah ya dengan mencantumkan tema. Nah, di sini dimulai dari tujuan pembelajaran gitu ya, kegiatannya, guru menyapa gitu ya. Jadi memang pertanyaan itu sepertinya kita harus spesifik langsung ya agar dia menampilkan jawaban yang sesuai dengan harapan barangkali ya. Jadi cukup mudah ini menggunakan OpenAI melalui ChatGPT ya untuk menemukan referensi-referensi terhadap kebutuhan gitu. Ya lumayan lengkap nih. Oke, di sini mengetahui guru kelas. Oh, ini untuk tanda tangan gitu ya. Oke. Baik. Mungkin kita juga bisa mengeksplornya lagi, misalnya bisa Sobat IT cantumkan di kolom komentar ya nanti tentang apa ya yang mungkin bisa kita pakai dalam mencari di ChatGPT. Di sini ada buatkan rencana latihan ya, rutinitas pagi untuk produktivitas, buatkan saya halaman web profesional ya. Kita coba buatkan formulir misalnya, formulir biodata peserta didik seperti ini misalkan. Oke, dia langsung membuat ya informasi tambahan. Oke, di sini dia ada terbelah dua. Ada respon 1 dan respon 2 ya. Di sini kalau di sebelah kiri di sini lebih ke masih menyusun dia rupanya ya. Oke. Cukup banyak ya variasinya. Nah, di sini ada pesan juga, formulir ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan sekolah. Nah, untuk mengkopinya mungkin fitur downloadnya ada nggak ya? Kita coba ekspor dah ya. Kita coba dicari di bawah ya. Tidak ada ya. Oke, kita pilih respon 1 dulu. Jadi ini tinggal kita blok saja ya, seperti ini. Lalu kita salin. Seperti itu ya Sobat IT. Tinggal diedit di Word-nya, dikasih atau diberikan tanda titik 2 yang lurus gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat yang lurusnya? Kita akan coba yang biodata ini aja dulu. Seperti ini ya, seperti ini. Kita coba dulu satu ya. Kita copy, kemudian kita buka di Word baru.
Kemudian kita paste. Nah, untuk membuat titik duanya ini lurus supaya cepatnya, Sobat IT bisa gunakan cara seperti ini ya. Jadi ini kan ceritanya hasil kopian kita sudah ada titik duanya gitu ya. Kita tinggal meluruskan saja. Maka gunakan fitur indent yang ada di kiri ini ya. Kita misalnya di angka 6,5 lah ya, 6,5. Kita berikan tanda siku-sikunya ya, atau tab indent left-nya ini seperti ini. Nah, lalu kita tap satu-satu titik duanya sehingga dia akan langsung lurus gitu ya. Jadi cukup tap sekali dia langsung lurus ya, tanpa harus tap banyak-banyak. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk titik-titiknya bisa gunakan lagi, misalnya seperti ini. Kita tambahkan lagi di sini siku-sikunya. Ya, jadi siku-siku yang kedua ini untuk tab lagi supaya jaraknya sama lagi. Nah, kemudian di sebelah kanan kita gunakan right ya, yang right. Nah, seperti ini. Kemudian untuk right-nya kita gunakan di sini tabs-nya ya. Jadi tabs namanya ini tanda tabs ya. Siku-siku hitam ini kita ambil yang, saya ulangi. Jadi di sini ada namanya icon settingan dari submenu ini ya. Jadi ini untuk settingan font, ini untuk settingan clipboard gitu ya. Nah, kita ambil yang settingan paragraf. Oh sorry, di sini saya terlepas bloknya ya. Oke, seperti ini. Kita ambil paragraf, kemudian tabs. Nah, kemudian kita ambil yang titik-titik ya, titik-titik. Kemudian lalu kita oh sorry, saya ketinggalan langkah 1 ini. Oh, ada yang hilang di sini. Nah, ini ya. Jadi di angka 16 cm ya, 16 cm yang ini. Nah, ini kita gunakan, kita pakai yang nomor 2 ya, supaya bentuknya titik-titik gitu ya. Nah, jadi kalau di tab yang kanannya lurus dan bentuknya adalah titik-titik. Tinggal disesuaikan apakah ini tebal, kemudian jaraknya berapa ya. Jadi ini lebih mudah. Oke, Sobat IT silahkan ya dieksplor sendiri apa kebutuhan Sobat IT dalam menggunakan fitur ChatGPT di OpenAI. Tinggalkan komentar Sobat IT terkait hasil temuan-temuan Sobat IT dalam menggunakan ChatGPT. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.